Pemirsa, Megawati Soekarno Putri sebut Rakornas PDI Perjuangan akan diawut-awut oleh pihak tertentu. Siapa pihak yang dimaksud? Sementara itu, usai laga Indonesia kontra Laos, skor imbang dikantongi oleh Indonesia. Imbang kontra Laos, lantas bagaimana persiapan laga melawan Vietnam? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo menegaskan seluruh unsur harus tunduk pada hukum, tidak melakukan penyimpangan ataupun tindakan pelanggaran apapun. Prabowo menekankan tidak akan segan-segan menindak siapapun, unsur pemerintahan, partai, ataupun pemimpin yang melakukan penyimpangan, apalagi korupsi. Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat, kau menang. Jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Sebelumnya, ex-politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait mengumumkan sayembara terkait buron KPK Harun Masiku. Ara yang kini bergabung ke Partai Gerindra menyediakan hadiah uang fantastis, pemirsa, senilai 8 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Masiku. Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Politisi Gerindra Marwarar Sirait menggelar sayembara Harun Masiku. Mantan politisi PDIP itu rela merogoh kocek pribadi 8 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang, ya. Sambil menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Marwarar mengaku heran Harun Masiku belum juga ditemukan meski sudah 4 tahun. Pernyataan Marwarar memantik respon keras DPP PDIP. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. 4 tahun berlalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri. Buronan KPK ini menghilang sejak Januari 2020 dan merupakan tersangka suap komisioner KPU dalam penetapan anggota DPR. Kasus Harun Masiku disebut-sebut menyeret sejumlah petinggi PDIP. Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu? Ya, Mas Hasto, politik itu suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menkumham Yasona Lauli batal memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap ex-politisi PDI Perjuangan Harun Masiku. Yasona rencananya akan dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Yasona batal memenuhi panggilan KPK karena ada agenda lain yang tak dapat ditinggalkannya. KPK lalu menjadwalkan pemeriksaan ulang Yasona pada Rabu depan, 18 Desember 2024. KPK sendiri telah melayangkan 3 surat panggilan untuk Yasona. KPK memanggil Yasona untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan suap kasus Harun Masiku, terutama terkait aliran dana pejabat Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut materi pemeriksaan Yasona menjadi kewenangan penyidik. Apa dan kenapa saudara YL ini akan dipanggil oleh penyidik, tentunya nanti penyidik sendiri yang memahami materinya. Apakah kaitannya tentang barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan
atau mungkin ada informasi-informasi lainnya yang diperlukan dari beliau. Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja hari Rabu di saat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya. Tertu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara konferensi besar Konbes Fatayat Nahdlatul Ulama yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Gibran mengungkapkan bahwa wanita merupakan tiang negara dan menyinggung bahwa Kabinet Merah Putih banyak diisi oleh kaum perempuan. 3, 2, 1. Didampingi Panglima TNI dan Kapolri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka langsung konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan perempuan memiliki peran besar dalam keluarga, diantaranya kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga pengelolaan keuangan. Gibran juga menyebut Kabinet Merah Putih diisi sebanyak 16 perempuan hebat, baik di posisi menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Dan beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis sekali. Menteri Keuangan, Menteri Pomkiji, Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada lagi Menteri Pariwisata, Menteri Pan-RB. Ini semuanya posisi-posisi yang sangat strategis sekali. Gibran juga menegaskan negara terus berupaya memberikan perlindungan bagi perempuan serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Presiden menyebut terowongan sebagai simbol kerukunan umat beragama yang ada di tanah air. Mohon izin Bapak, kami pandu hitung mundur dalam 3, 2, 1. Dengan demikian, terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral telah diresmikan. Pengusaha yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, Budi Said dituntut 16 tahun penjara dalam kasus jual beli emas. Jaksa meyakini Budi melakukan tindak pidana pencucian uang, pemirsa, terkait kasus dugaan rekayasa jual beli emas. Pemirsa, jaksa juga menuntut Budi dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dituntut membayar ganti uang pengganti kepada negara sebesar 58 kg emas antam. Budi Said didakwa melakukan korupsi terkait jual beli emas, di mana jaksa mengatakan Budi melakukan kong kali kong pembelian emas dengan harga di bawah prosedur PT Antam yang merupakan BUMN, sehingga merugikan keuangan negara senilai 1,1 triliun rupiah. Budi disebut membayar transaksi jual beli emas Antam yang tak sesuai dengan spesifikasi sebesar 25,2 miliar rupiah. Sebagaimana diatur dan diancam oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun Presiden Prabowo menegaskan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan dan dikawal oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sejumlah sekolah.
Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, dan sayur senilai Rp10.000 per porsi. Untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai Januari 2025 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditargetkan di tahap awal penyaluran makan bergizi gratis ini akan menyasar 3 juta anak di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang telah disediakan sebesar Rp71 triliun. Keputusan pemerintah mengoreksi anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi mendapat kritik keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Makanan gratis dan setuju saya. Benar-benar. Tapi apa? Saya dihitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Oh hitung kan, 10.000 tuh. Apa lu? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini tolong deh suruh dihitung lagi. Namun meski mendapatkan kritik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Peningkatan itu jika dibandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp1 miliar per tahun untuk desa. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Presiden Prabowo juga menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis karena selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dengan demikian, makan bergizi gratis akan mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah. Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat. SPPG Tanah Sereal menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 siswa di 15 sekolah. Itu harus Peninjauan dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang menjadi amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Tiap porsi makanan pemirsa ini harus mengandung sedikitnya 600 kalori dari sumber karbohidrat. Setiap hari menu makanan dipastikan berbeda. Pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai serentak tahun depan. Program ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi siswa dan juga masyarakat sekitar. Dari Bapak Presiden Prabowo tentu saja makan bergizi gratis ini yang pertama betul-betul memenuhi gizi ya. Dan itu sudah terpenuhi karena sudah dilakukan uji coba selama lebih kurang 1 tahun di beberapa kota di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, di Jakarta. Menurut para ahli gizi, makanan yang sehat itu 600 sampai 700 kalori. Dan ini sudah mencapai 600 sampai 700 kalori. Itu yang pertama. Jadi Pak Prabowo sangat ingin, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menginginkan anak-anak kita, baik yang hari ini, pagi ini berangkat ke sekolah, maupun yang ada di rumah, gizinya betul-betul tercukupi gitu. Sehingga
mereka merasa bangga karena negara hadir di sekolah mereka, bahkan uang negara itu bisa mereka rasakan oleh anak-anak kita ini. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal melaporkan gugatan pilkada. Pasangan Ridho bahkan mengucapkan selamat kepada pemenang pilkada Jakarta hasil rekapitulasi KPU. Pemirsa, pasangan Ridho resmi mengucapkan selamat kepada pemenang pilkada Jakarta Pramono Anung Rano Karno. Paslon nomor urut 1 ini memastikan mereka tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil pilkada Jakarta. Keputusan diambil setelah diskusi panjang dengan sejumlah pihak, di mana sementara itu, apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil ini, Pramono Rano mengucapkan terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan 2 yang batal menggugat ke MK. Pramono menyampaikan pilkada Jakarta menjadi role model bagi demokrasi Indonesia. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, yang memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan kepala daerah Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada tim dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Usai meninjau dan melihat langsung kondisi lokasi kebakaran di pemukiman padat penduduk Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengucapkan terima kasih kepada tim paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, dan juga tim paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana, yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pramono, kini saatnya kota Jakarta berbenah, apalagi di tengah kondisi dunia yang tidak baik, diperlukan kestabilan politik di Jakarta. Saya rangkul, saya nggak pernah punya persoalan berarti sama siapapun, sama sekali. Dan saya juga udah telepon-teleponan, tapi saya kan nggak perlu cerita dengan telepon dengan siapa ya. Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama 3 bulan tidak pernah ada tone negatif dari mulut saya yang keluar. Dan itu akan saya jaga. Teleponannya soal apa aja? Teleponannya soal apa aja tuh? Jakarta hidup bahagia. Seperti diketahui, dalam rekapitulasi hasil pemilihan gubernur Jakarta, pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, meraih suara tertinggi, yakni 2.183.239 suara, atau 50,07%, dan telah memenuhi syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Hingga batas waktu pengajuan gugatan PHPU yang ditentukan Mahkamah Konstitusi pada 11 Desember 2024, tim paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2 tidak mengajukan aduan perselisihan hasil pemilihan umum. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar, pemirsa, di mana hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 unggul dengan 50,07% suara. Hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1 mendapatkan 1.718.160 atau 39,41% suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara.
Sementara pasangan calon Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 2.183.239 atau 50,7% suara. Di Jakarta Timur, pasangan Pramono Rano unggul dengan 635.170 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 535.613 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana memperoleh 136.935 suara. Sementara di Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano kembali ungguli lawan-lawannya dengan 500.738 suara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, menempel ketat dengan 386.880 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh suara 190.457 suara. Di Jakarta Selatan, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan 491.017 suara. Kemudian disusul Ridwan Kamil Suswono 375.391 suara. Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 90.294. Untuk Jakarta Utara, Pramono Anung Rano Karno memperoleh 328.486 suara. Ridwan Kamil Suswono 261.463 suara. Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 77.026 suara. Lalu di Jakarta Pusat, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan memperoleh 220.372 suara. Disusul Ridwan Kamil Suswono 152.235 suara. Lalu Dharma Pongrekun Kunwardana 44.865 suara. Di Kepulauan Seribu, Pramono Rano meraih 7.456 suara. Ridwan Kamil Suswono 6.578 suara. Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 653 suara. Presiden Prabowo Subianto menyoroti pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak efisien dan terlalu mahal, pemirsa. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri HUT Golkar Kamis malam. Presiden membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem
partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa Dalam pidatonya, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan adanya upaya untuk mengacak-acak partainya. Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Saya jadi pensiun, jadi presiden. Sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Dan kok bilang gitu? Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran, dah. Coba kamu mengawut-awut partai saya. Selain menyampaikan ada pihak yang ingin mengacak-acak partainya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan dengan terisak saat mengingat perjuangannya dalam membangun partai. Jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut berdarah-darah. Tahu kalian belum rasain berdarah-darah. Udah, jangan nanti bikin nangis. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan hal yang berkaitan dengan mengacaukan, ingin mengacaukan Kongres PDIP. Apa memang benar demikian? Ada yang mengacaukan, ada yang ingin mengacaukan PDI Perjuangan? Kita akan berbincang membahas hal ini bersama dengan politisi muda PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, kemudian dengan pengamat politik Agung Baskoro. Saya sapa narasumber saya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Mas. Mas Agung, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Mas Seno, setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan ya. Yang pertama mungkin mengenai sebenarnya beliau ingin pensiun, tapi seluruh anggota partai secara aklamasi memintanya untuk maju lagi menjadi Ketua Umum. Dan yang lagi rame nih, Mas Seno, adalah ada pihak yang ingin mengaut-aut PDI. Mungkin bisa disampaikan Mas, yang diutarakan Ibu Mega itu sebenarnya serius atau seperti apa sih Mas? Ya, terima kasih Mas. Jadi kebetulan saya juga ikut hadir di acara kemarin. Itu acara peluncuran buku dari Profesor Todung Mulya Lubis yang menyampaikan tentang persoalan Pilpres 2024 dan proses hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tentu saja dalam sambutan Ibu Megawati itu menyampaikan kembali, merefresh memori publik tentang
dinamika politik yang terjadi dalam 1 tahun terakhir, mulai dari pilpres hingga pilkada hingga sekarang menuju ke kongres partai, itu keseluruhannya dibahas. Dan dari situ menjadi suatu momentum refleksi tentang apa yang terjadi sepanjang 1 tahun terakhir dan memperkuat kembali, meresonansi kembali apa yang menjadi kritik dan masukan dari berbagai kelompok kritis di tengah masyarakat tentang pemilu yang tidak ideal, berbagai situasi yang dilakukan upaya kartelisasi, lalu kemudian upaya-upaya menggunakan sumber daya negara, lalu upaya yang tidak sehat untuk demokrasi dan iklimnya secara umum, itu menjadi bahasan. Nah, dalam konteks itu salah satu yang dibahas oleh Bu Mega adalah terkait kongres partai. Kita mengerti bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia, PDI Perjuangan adalah partai satu-satunya mungkin yang pernah mengalami peristiwa semacam kuda tuli, kerusuhan 27 Juli sebelum reformasi. Hal itu menjadi suatu memori yang sangat membekas bahwa pada saat kita lantang mengkritik berbagai kekuatan kekuasaan, itu kemudian ada konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, dalam konteks itu, di tengah suasana yang saat ini terjadi, ada berbagai informasi yang masuk ke kami, berbagai kabar-kabar burung yang masuk ke kami bahwa Kongres PDI Perjuangan tahun depan itu tidak akan dibiarkan berjalan kondusif begitu saja, tetapi ada upaya-upaya untuk kemudian melakukan pengacak-acakan di dalam internal partai. Nah, indikatornya apa? Saya rasa banyak ya. Dalam situasi kebatinan saat ini, kita lihat pilkada kemarin, PDI Perjuangan relatif di daerah-daerah yang sangat strategis, yang berkorelasi langsung dengan pemerintah pusat seperti di Pulau Jawa, di Sumatera Utara, itu relatif sendirian. Dalam konteks yang lain, misalnya berbagai upaya elit, itu ada terjadi berbagai macam panggilan-panggilan hukum untuk para petinggi partai, para tokoh-tokoh partai yang kritis terhadap kekuasaan, itu dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Nah, indikasi itu saja yang tampak di publik, saya rasa sudah menjadi suatu gambaran bahwa memang ada upaya untuk mengganggu konsentrasi konsolidasi politik PDI Perjuangan menjelang ke Kongres. Saya rasa kebatinannya di situ posisinya, Mas. Baik, menarik. Mas Agung, ini bukan yang pertama kali ya Mas Agung untuk disampaikan Bu Mega berhubungan dengan ada yang akan mengacak-acak PDI Perjuangan begitu. Kalau menurut Mas Agung sendiri melihatnya, apakah ini memang menjelang Kongres atau justru memang sebenarnya sudah ada oknum-oknum pihak-pihak tertentu yang akan mengacaukan PDIP? Iya, pertama kalau merespon pidato Ibu Megawati yang bisa kita ambil secara internal, memang beliau ingin memastikan ada political early warning system ya Mas ya, di semua kader PD, supaya hati-hati, supaya mawas, jangan lengah dengan situasi politik yang terjadi hari ini. Saya kira itu bagus disampaikan oleh seorang ketua umum untuk memastikan frekuensi politik dirinya dan kadernya itu satu suara, satu jalan, satu irama seperti itu. Yang kedua, saya kira secara eksternal memang tinggal PDIP yang berada di seberang kekuasaan dan dalam tanda petik belum terkondisikan oleh kekuasaan, dan untuk itu wajar ketika mengemuka ada arahan pihak-pihak eksternal ingin dalam tanda petik melakukan pengambil alihan ataupun mengacaukan ataupun dalam tanda petik membuat PDIP tidak solid. Karena apa? Karena dengan demikian akan sangat mudah bagi pihak manapun untuk ya memastikan agenda-agenda politiknya bisa dikuatkan dengan hadirnya PDIP seperti itu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana isu-isu ataupun rumor spekulatif semacam ini melibatkan publik, karena biar bagaimanapun ya PDIP dibutuhkan publik untuk menyeimbangkan kekuasaan. Sekaligus juga penguasa membutuhkan PDIP agar apa? Agar track kekuasaannya berada dalam koridor yang sebenarnya seperti itu. Nah, saya kira ketika ada arahan semacam itu, ini bisa menjadi masukan kepada semua pihak, baik itu kader internal PDIP, publik maupun penguasa, supaya tidak bermain-main dengan hal-hal sensitif semacam ini, karena bisa membuat ya situasi kebatinan publik, stabilitas nasional, dan hal-hal krusial yang lebih fundamental lagi akan tidak baik ya, tidak stabil. Saya kira masukan buat semua pihak untuk lebih hati-hati ya ketika melakukan manuver, karena saya melihat juga ada beberapa spanduk bertebaran di ibu kota soal arahan adanya ya dalam tanda petik ya rumor isu yang dicuatkan bahwa
ada yang ilegal soal kepemimpinan Ibu Mega, kongresnya dan seterusnya. Jadi saya melihat beberapa spanduk itu di jalan-jalan Jakarta. Saya nggak tahu spanduknya sudah diambil atau sudah dihilangkan, tapi saya sempat membaca itu dan di-share beberapa teman seperti itu. Mas Seno, Mas Agung, sebelum kita lanjutkan dialog menarik ini, kita simak terlebih dulu informasi berikut ini mengenai nama Megawati Soekarno Putri yang dikenal sebagai sosok yang mencetak sejarah sebagai ketua umum partai terlama di Indonesia, pemirsa. Setidaknya dalam perjalanan politiknya, Megawati telah memimpin PDI Perjuangan hingga 23 tahun. Megawati mengawali karir politiknya pada 1987 dan berkiprah di Partai Demokrasi Indonesia. Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia tahun 1993. Namun dinamika politik menurunkan Megawati secara paksa dalam Kongres Medan pada 96 digantikan oleh Suryadi. Kemudian tahun 99 Megawati mengganti nama PDI menjadi PDI Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian tahun 2000 Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDIP periode 2000 hingga 2005. Jika menilik kiprahnya, setidaknya sudah 24 tahun Megawati menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus menjadi Ketua Umum Parpol paling lama yang pernah tercatat sejarah di Indonesia. Baik, kita lanjutkan dialog kita Mas Agung dan juga Mas Seno. Mas Seno, yang juga menarik untuk saya adalah pada saat Ibu Megawati menyampaikan kata-kata terakhirnya setelah out-out tadi ya Mas. Yang secara sengaja supaya kedengaran dan coba kamu out-out partai saya. Ini maksudnya bagaimana Mas Seno yang disampaikan Bu Mega? Apakah menantang atau seperti apa sebenarnya Mas? Oh, izin Mas Seno, audionya belum dibuka. Bisa dibuka terlebih dahulu. Terima kasih. Oh iya, silakan Mas. Oke, terima kasih. Ya. Jadi poinnya adalah itu memang sebuah wanti-wanti kepada siapapun pihak luar yang ingin untuk mengacaukan konsolidasi internal dan konsolidasi kekuatan politik PDI Perjuangan pasca pemilu menjelang ke Kongres tahun depan, itu agar tidak main-main. Karena memang Bu Mega adalah seorang tokoh yang pernah mengalami situasi di mana partainya diawut-awut. Dan artinya pada saat membaca gejala, membaca Pranoto Mongsonya, membaca suasana zamannya, itu Bu Mega bisa melihat melalui intuisi politiknya tentang gejala-gejala menuju ke arah sana. Karena memang secara empirik pernah mengalami langsung, seperti yang saya sampaikan tadi di situasi kuda tuli. Jadi pada siapapun yang mau melakukan langkah-langkah politik yang mengacaukan konsolidasi internal PDI Perjuangan, yang berusaha mengganggu dalam tanda kutip langkah politik PDI Perjuangan, itu agar untuk tidak melakukan itu. Ini wanti-wanti yang diberikan Bu Mega untuk pihak-pihak eksternal yang berusaha melakukan langkah-langkah itu. Kan kita sudah melihat tadi juga disampaikan Mas Agung, ada misalnya poster-poster yang disebarkan di beberapa jalan protokol di Jakarta yang menuduh internal partai itu tidak sah dan seterusnya. Yang mana itu adalah bentuk gangguan karena semua yang kita lakukan PDI Perjuangan adalah partai yang taat hukum, taat asas hukum, sehingga setiap langkah-langkah politiknya pasti sudah melalui proses mekanisme hukum yang sah. Sehingga kalau ada yang berusaha mengganggu itu, maka tentu saja ini tidak lebih dari serangan politik. Dan kalau serangannya adalah serangan politik, maka kita juga memberikan suatu wanti-wanti yang juga berupa statement politik. Ini yang sedang kita lakukan sekarang menjelang ke Kongres nanti. Poinnya di situ, Mas. Mas Seno, Bu Mega juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya ingin pensiun, tapi secara aklamasi anggota PDI Perjuangan ingin beliau menjadi ketua umum lagi. Nah, ini sebenarnya apakah beliau masih adalah sosok yang tepat untuk memimpin PDI Perjuangan hingga begitu lama? Atau sebenarnya adakah dari PDI Perjuangan, karena kita tahu kaderisasi di PDI Perjuangan berjalan, nah ini untuk menggantikan beliau ketika benar-benar pensiun? Oke, kita pada poinnya adalah menghormati seluruh aspirasi rakyat yang tergabung di dalam PDI Perjuangan. Kader-kader kami punya mekanisme internal partai untuk menentukan siapa yang diberikan kewenangan untuk menjadi ketua umum yang mempunyai hak prerogatif. Dan dalam konteks itu secara internal di dalam Rakernas Partai beberapa bulan yang lalu itu sudah disuarakan oleh seluruh pengurus partai di daerah bahwa
kita meminta kepada Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri untuk berkenan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan lagi di periode selanjutnya. Dan saya rasa itu adalah cerminan dari harapan dan aspirasi dari seluruh kader PDI Perjuangan di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga reaksi dan respon dari Ibu Mega adalah untuk menyikapi dari permohonan tersebut dari para kader. Jadi tidak lebih dari situ, Mas. Baik, terima kasih Mas Seno dan juga Mas Agung. Sayang waktu kita terbatas, nanti kita semoga ada waktu lagi untuk berbincang. Terima kasih, sukses selalu Mas. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Agung, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ratas membahas penanganan warga binaan termasuk mekanisme transfer narapidana dari negara lain serta pemberian amnesti kepada beberapa warga binaan oleh Presiden. Ada 3 hal yang terkait dengan hasil ratas. Yang pertama adalah menyangkut soal transfer terkait beberapa kasus dengan negara sahabat yang kebetulan dihukum di Indonesia dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Menko terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS ya. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada napi kita dan warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV. Itu ada kurang lebih sekitar 1.000 sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Indonesia meraih skor imbang dalam laga kontra Laos malam. Lantas bagaimana persiapan laga kontra Vietnam, pemirsa? Dan apakah akan ada perubahan formasi kembali? Kita bahas lebih jauh bersama pengamat sepak bola, Bung Akmal. Selamat malam, Bung Akmal. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sepak bola, Yud. Salam baik. Sepak bola. Bung Akmal, 3 pemain debutan kemarin diturunkan. Dava, kemudian di kiper ya. Kemudian ada Raihan Hanan di tengah, Kakang di belakang. Skornya 3-3 lawan Laos. Apakah ini artinya eksperimen STY belum maksimal, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat 2 pertandingan STY terus melakukan eksperimen ya, mencoba-coba pemain. Sepertinya dalam rentang waktu 2 minggu melakukan pemusatan latihan, STY belum menemukan formasi terbaik untuk timnya, sehingga masih mencoba beberapa pemain di event resmi yang sudah berjalan. Dan ini sangat beresiko sekali ya. Kalau kita lihat misalnya sejatinya waktu melawan Myanmar, Cahya Supriyadi sebagai kiper cukup bagus, tampil sangat dingin dan sangat tenang sekali. Menariknya ketika melawan Laos justru yang diturunkan Dava Pasa. Memang Dava Pasa ini kiper muda potensial, bermain di Borneo FC. Cuma permasalahannya adalah minim jam terbang. Di Borneo FC, Dava Pasa ini kiper ketiga. Sehingga kemudian menit bermainnya sangat minim sekali. Dan akhirnya berimbas kepada performa penampilannya di lapangan. Gitu. Dan ini yang kemudian membuat saya mengatakan bahwa spekulasi STY melakukan eksperimen mengganti Cahya Supriyadi ke Dava Pasa sebuah kesalahan yang berujung blunder ya. Kalau kita lihat 2 gol cepat dari Laos itu kan selain kesalahan dari lini belakang juga ketidakmampuan Dava Pasa untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan atau tendangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Laos. Yang kedua ya Kakang Rudianto, salah satunya adalah gol pertama yang tercipta adalah karena kesalahan Kakang Rudianto yang terlambat untuk mengcover serangan yang dilakukan oleh pemain dari Laos. Gitu. Yang kedua yang menurut saya agak menarik adalah Indonesia tidak punya strategi menyerang yang paripurna. Praktis senjata andalannya adalah lemparan ke dalam.
setidaknya dari lemparan ke dalam Arhan Pratama ini sudah tercipta 3 gol. 1 gol terjadi ketika kita menang lawan Myanmar, kemudian 2 gol terjadi di babak pertama ya ketika lemparan ke dalam Arhan, kemudian terjadi kemelut dan akhirnya diselesaikan oleh Kadek Ariel. Yang kedua diselesaikan dengan baik lemparan Arhan oleh Muhammad Ferrari. Jadi sebenarnya senjata menyerang kita sejauh ini adalah lemparan ke dalam Arhan. Jadi tidak lini depan kita agak lemah sejauh ini, tidak mampu mencetak gol, sementara lini belakang sangat tajam. Yang menarik ketika lini belakang tajam, tapi ketika bertahan sangat kropos sekali dan sangat mudah ditembus oleh lawan. Kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan ini adalah bukti bahwa lini belakang kita masih bermasalah. Apalagi STY juga masih sering coba-coba ya untuk menempatkan beberapa pemain seperti Kakang, kemudian memindahkan posisi Doni Tripamungkas. Setelah itu Doni Tripamungkas dikembalikan lagi sebagai stopper. Ini menggambarkan STY masih belum yakin dengan para pemain yang dibawanya ke Piala AFF 2024 ini. Termasuk Doni Tripamungkas bergeser ke posisinya di bek sayap kiri, sedangkan sisi kanan diisi Pratama Arhan juga, itu menjadi salah satu yang dicari oleh Sinteyong, sepertinya masih mencari karakter ya Bung. Iya betul, memang tujuannya adalah agar menjadi inverter winger ya, inverter winger yang bisa cutting inside ke dalam. Tapi permasalahannya ini sangat beresiko karena pemain ini belum lama bergabung dan belum pernah dicoba untuk melakukan atau memainkan skema dengan inverter winger yang akhirnya tidak berbuah hasil apa-apa. Kalau kita lihat kita punya peluang cukup banyak, 24 peluang melawan Laos, tapi separuhnya adalah dari lemparan ke dalam. Ini yang menjadi penarik, sementara on targetnya 9, sementara Laos cuma punya 12 peluang tapi 3 on target dan 3-3-nya berbuah gol. Justru saya melihat permainan Laos lebih efektif dan lebih efisien ya dalam melakukan serangan. Mereka memainkan pola compact defense counter attack yang biasa dimainkan oleh tim nasional Indonesia, tapi sekali menyerang mampu mencetak gol, dan ini saya pikir PR besar buat buat tim nasional Indonesia. Karena menurut saya di pertandingan melawan Laos itu setidaknya ada 2 drama yang kemudian harus dievaluasi oleh Sinteyong. Yang pertama adalah drama terjadinya 9 gol dalam terjadinya 4 gol dalam 9 menit, di mana Indonesia 2 kali tertinggal. Ini juga menggambarkan bahwa pertahanan kita dalam 15 menit awal itu sangat rawan sekali dari tekanan lawan. Yang kedua ya kartu merah Marcelino Ferdinand seharusnya tidak terjadi karena itu sebenarnya zona yang tidak berbahaya, tapi sepertinya Marcelino Ferdinand frustasi sehingga kemudian emosi dan melakukan tindakan yang sangat berbahaya yang pada akhirnya berbuah kartu merah. Tanpa Marcelino Ferdinand saya pikir akan sangat lemah lini tengah kita nanti ketika berhadapan dengan Vietnam. Mungkin sepak bola bukan matematika ya, Bung Akmal ya. Laos kan kalah 1-4 dari Vietnam dan hari Minggu kita bertemu dengan Vietnam. Dengan kondisi yang ada sekarang, Bung Akmal, apalagi Marcelino juga tidak bisa diturunkan. Apa yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain ini supaya setidaknya bisa mengimbangi permainan Vietnam? Ya, kalau secara pengalaman pastinya para pemain tim nasional kita yang ada saat ini kalah ya. Vietnam menurunkan skuad utama mereka, rata-rata usia 27,6 tahun. Artinya mereka memang punya ambisi besar untuk memenangkan Piala AFF untuk ketiga kalinya, berbeda dengan Indonesia yang coba-coba melakukan regenerasi, bahkan saya menyebutnya revolusi, tapi revolusi yang beresiko. Dan salah satu resiko yang harus kita terima ya kita tidak bisa main maksimal karena banyak pemain yang ada di lapangan tidak punya jam terbang bagus sehingga kemudian agak gugup dan koordinasi bermainnya juga kurang begitu baik, dan resiko itu harusnya menjadi tanggung jawab dari Sinteyong ya, karena bagaimanapun yang memilih pemain ini semua kan Sinteyong. Sinteyong lebih memilih pemain-pemain U22 mayoritas dibanding misalnya ada pemain-pemain senior di Liga 1 yang bisa saja dibawa, seperti misalnya dari Malaysia ada Sadir Ramdhani, kemudian ada Malik Rizaldi mungkin bisa diambil, atau kemudian misalnya Stefano Lillipali, Makrok, tapi Sinteyong lebih memilih untuk membawa skuad mudanya dan dia sangat yakin dengan skuad muda yang ada. Tapi faktanya di lapangan sangat mengecewakan penampilan di 2 laga ini. Artinya Sinteyong harus mempertanggungjawabkan hasil keputusannya untuk menurunkan tim nasional U22 di Piala AFF ini, karena bagaimanapun walaupun ini orang banyak anggap ini Piala Ciki gitu
kan. Tapi ini adalah pertandingan atau turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Negara lain semua serius untuk turun dan ambil bagian, bahkan berambisi jadi juara. Sementara Indonesia sepertinya menggunakan Piala AFF ini seperti pertandingan uji coba gitu. Baik, Piala Ciki, tapi kita runner up terus ya di sini ya. Baik, semoga saja nanti lawan Vietnam ada perubahan dan Indonesia bisa lebih baik lagi di AFF ini. Terima kasih Bung Akmal sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum Bung Akmal. Waalaikumsalam, salam sepak bola ikut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lamanya waktu banjir membuat warga terserang berbagai macam penyakit termasuk penyakit kulit. Kondisi serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah, di mana 1 tahun terakhir sudah terjadi 8 kali banjir. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim Nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu air, gatal-gatal gitu? Iya ada. Ngalami seperti itu? Iya, ngalami. Banjir juga masih merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur hujan deras. Warga pun mengaku dalam setahun banjir bisa melanda hingga 8 kali. Warga menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten setempat, padahal jarak pemukiman warga yang kerap banjir ini hanya 50 meter dari komplek kantor Bupati Kendal. Dari Jombang dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan. Pasang air laut atau banjirop kembali merendam permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat pagi. Ketinggian banjir mencapai 50 cm mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Sejak Jumat pagi, banjirop kembali merendam permukiman warga yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir yang terjadi akibat pasang air laut ini membuat ratusan rumah warga di 12 RT terendam. Tak hanya permukiman warga, banjir juga mencapai ketinggian 50 cm merendam ruas jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan sepeda motor. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu dan sudah ada warga yang mengungsi ke rumah kerabatnya. Mengungsi, Bu? Iya, menjadi malas kayak ngungsi sih, orang gede banget di rumah, udah gede. Fungsinya kemana, Bu? Kalian ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Tadi ada berapa anak Bu di bawah? 2 sih. 2 ya? Ini gedenya berapa sentimeter, Bu? Aduh, saya kurang ngerti sentimeternya. Tapi ya. dalam, Bu? Pokoknya di gang saya itu ya, udah ini sih, segini. Sedengkul? Sepaha lah. Paha, ini lebih dalam berarti? Wah, ini bukan lagi nih, Mas. Enggak sih, kemarin udah sempet berhenti, ini mulai lagi. Oke. Kemarin sempet semingguan tuh gede terus kan, tiap hari. Ini barang apa yang paling dibutuhkan, Bu? Aku ya kayak gini. Bayi atau gimana gitu, perlengkapan bayi, makanan seperti apa? Iya bisa sih, pangan sih. Salah satu warga yang berjualan nasi uduk mengaku terganggu makanan yang sudah dimasak dan siap dijual akhirnya tidak terjual karena tidak ada aktivitas warga. Menurut warga, banjirop datang secara mendadak. Gimana ini besar banget. Besar banget? Ya. Dadakan datangnya? Iya. Ini kedalaman berapa sentimeter, Bu? Nggak tahu kalau air berapa sentimeternya, Mas. Saya nggak Tapi ngerti. dalam ya, Bu ya? Ya. Nah, ini mendadak, baru keluar udah air udah panjang, penuh. Udah penuh ya? Iya, ya udah nggak ada yang beli kan. Jualan masih full. Masih banyak semua, masuk aja liatin. Kalau nggak percaya. Berarti ini apa namanya, Ibu jualan suduknya keganggu ya, Bu? Iya, nggak keganggu lagi udah. Nggak bisa setor. Putus modal ini. Gitu. Nih harapan Ibu gimana sih, Bu? Nggak ada bantuan, Bu? Nggak tahu, nggak suka dapat bantuan. Petugas sumber daya air yang berada di lokasi mengatakan sudah mempersiapkan pompa air untuk mengatasi banjirop.
Sejak dari subuh sih ya udah ada peringatan dari BMKG itu. Sekitaran 0 sampai 50 cm. Pompa ada di ujung, ini dialirin ke pompa, pompa nanti ke laut. Ini yang terbesar sih. Ini kemarin kagak. Oke, bakal terjadi sampai pukul berapa Bang biasanya banjir rob pada ini? Ini pukul berapa ya? Sore lah. Kita personil ada 6 ya. Sama nanti ada bantuan dari personil lain. Meski sudah terjadi berulang kali, belum ada penanggulangan yang efektif dari pemerintah kota Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan potensi cuaca ekstrim bisa terjadi hingga pertengahan Desember. Dwi Korita mengatakan wilayah Sumatera dan Jawa dari bagian tengah sampai selatan saat ini sedang mengalami puncak musim hujan. Selanjutnya puncak musim hujan terus bergerak dari wilayah bagian tengah ke utara dari Kalimantan dan Sulawesi. Munculnya sirkulasi sinklonik pemirsa diperkirakan akan memperparah peningkatan curah hujan. Memang sudah menjelang ke puncak. Karena puncak musim hujan, karena sebagian wilayah Sumatera dan juga terutama di Jawa dari tengah sampai selatan itu mengalami puncak musim hujan di bulan Desember. Nanti di bulan Januari bergerak puncak musim hujan dari Jawa bagian, ini bicara tentang Jawa ya. Dari tengah ke utara. Demikian juga nanti di bulan Januari semakin banyak wilayah yang mengalami puncak musim hujan. Misalnya di Kalimantan, ya, di Sulawesi, ini di Sumatera sudah lebih dahulu, ya. Jadi saat ini memang saatnya untuk mengalami peningkatan intensitas atau curah hujan sebagaimana yang telah diprediksi oleh BMKG sejak bulan Oktober. Jadi memang, namun ini baru awal. Apalagi muncul beberapa sirkulasi siklonik. Ini yang munculnya hanya selama beberapa hari, gitu ya, sesaat selama beberapa hari. Itu memperparah peningkatan curah hujan yang ada. Kalau saat ini terutama yang harus diwaspadai itu selain Sumatera bagian selatan kalau sekarang. Tadinya kan utara. Sekarang sudah bergerak ke arah selatan. Kemudian juga di Jawa bagian selatan, tengah ke selatan. Saat ini karena ini Desember itu mengalami puncaknya di wilayah Jawa bagian selatan. Nah, sampai juga perlu diwaspadai Bali. Jadi sekarang ini yang selatan-selatan dulu ya. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini perlu mewaspadai paling tidak selama sepekan ke depan. Maksud saya di DKI, di Jabodetabek, ini kan sebetulnya puncaknya di Januari. 37 WNI yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas WNI yang ikut evakuasi gelombang pertama tersebut adalah pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. 37 warga negara Indonesia dari 2 kelompok terbang yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka difasilitasi pemerintah melalui KBRI dan Kementerian Luar Negeri seiring situasi politik dan keamanan di Suriah pasca kemenangan pejuang oposisi. Mayoritas WNI yang tiba pada gelombang pertama evakuasi adalah para pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. Salah seorang WNI, Eti, yang telah 7 tahun bekerja di Suriah, mengaku tidak bisa makan dan tidur saat rezim Al-Azhar terguling. Serem lah, bisa dibilang serem karena itu perang antara saudara itu pejabat sama pejabat, nggak tahu gimana, pokoknya kita itu benar-benar genting. Takut aja, ya semoga aja PMI yang lain cepat pulang. Oh, masih banyak? Masih banyak. Cuman nggak ketahuan datanya, nggak tahu di mana aja kan, jarang-jarang majikan ngasih HP gitu. Kemudian untuk gelombang selanjutnya, hingga saat ini KBRI Damaskus mencatat ada 96 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi, dan kita sedang mencari upayakan kembali untuk gelombang kedua bisa mengevakuasi ke 96 WNI tersebut.
WNI yang tiba di tanah air berasal dari sejumlah daerah yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, dan NTB. Adapun jumlah WNI yang tercatat di keimigrasian Suriah adalah 1.162 orang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Yuda Handeo pamit. Terima kasih, sehat selalu pemirsa. Sampai jumpa.